Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai materi statistical best quality improvement for attributes. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai generic process for developing attribute chart. Nah, attribute chart digunakan untuk memonitor kondisi suatu produk atau proses berdasarkan atribut tertentu, seperti cacat atau tidak cacat. Proses pengembangan atribut chart pada dasarnya sama dengan variable chart. Perbedaannya terletak pada jenis data yang digunakan. Jika variable chart menggunakan data pengukuran, maka atribut chart menggunakan kondisi atau state of being. Nah, terdapat ada 6 langkah utama dalam pengembangan proses chart. Yang pertama itu identify critical operation. Ini menentukan operasi penting dalam proses yang perlu diperiksa karena kesalahan pada tahap tersebut dapat mengaruhi kualitas produk. Yang kedua itu identify critical product characteristic. Ini mengendalikan karakteristik penting produk yang menentukan baik atau buruknya penduduk, kecocokan dan fungsi produk. Yang ketiga itu determine variable or attribute. Ini menentukan apakah karakteristik tersebut termasuk data variable atau atribut. Yang keempat itu select the appropriate process chart. Ini memilih jenis control chart yang paling sesuai untuk memonitor proses. Yang kelima itu establish control limit and monitor. Ini menetapkan batas kendali, kontrol limit, dan menggunakan chart untuk memonitor serta meningkatkan proses secara berkelanjutan. Yang terakhir itu update the limit. Ini memperbarui batas kendali ketika terjadi perubahan atau perbaikan pada proses produksi. Understanding attribute chart. Fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan mengendalikan kualitas ketika data yang diamati bukan berupa ukuran angka kontinu seperti panjang, berat, atau diameter, melainkan berupa kondisi atribut. Atribut berarti suatu karakteristik yang hanya menunjukkan keadaan tertentu, misalnya produk cacat atau tidak cacat, pesanan lengkap atau tidak lengkap, pengiriman tepat waktu atau terlambat. Nah, berbeda dengan variable chart yang menggunakan data hasil pengukuran, atribut chart digunakan ketika kualitas dinilai berdasarkan hasil hitungan. Dalam konteks ini terdapat dua istilah penting, yaitu defect and defective. Defect adalah cacat atau ketidaksesuaian yang terdapat pada suatu unit, misalnya goresan pada kaca atau kesalahan cetak pada dokumen. Nah, satu unit dapat memiliki lebih dari satu defect, sementara defektif adalah unit yang secara keseluruhan dianggap tidak memenuhi standar. Artinya, meskipun hanya terdapat satu cacat penting, unit tersebut dapat dikategorikan sebagai produk tidak layak. Nah, 4 jenis atribut control chart. Yang pertama itu P chart, yaitu grafik untuk memantau proporsi unit yang cacat dalam sampel. Kedua, NP chart, yaitu grafik untuk memantau jumlah unit cacat, biasanya digunakan ketika ukuran sampel tetap. Ketiga, C chart, yaitu grafik yang menghitung jumlah cacat dalam satu unit atau area pemeriksaan yang tetap. Keempat, U chart, yaitu grafik untuk memantau jumlah cacat per unit ketika ukuran sampel dapat berbeda. Nah, secara praktis, atribut chart membantu manajer mengetahui apakah variasi cacat masih berada dalam batas kendali atau sudah menunjukkan masalah proses. Jika data berada di luar batas kendali, maka organisasi perlu melakukan analisis penyebab dan tindakan perbaikan. Bagian ini saya akan membahas tentang perbedaan perspektif kualitas antara perusahaan jasa dan juga perusahaan manufaktur. Nah, di perusahaan manufaktur sendiri, kualitas diartikan sebagai kesesuaian produk dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Apakah produk bebas cacat, apakah dimensi presisi, apakah material sesuai standar. Nah, semua terukur dan bisa diverifikasi sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Contoh gampangnya itu misal nih, ada pabrik sepatu bisa ngecek sol, jahitan, dan bahan kulit sebelum produk dikirim. Kalau ada yang cacat, kita bisa tahan dulu. Sekarang bandingkan dengan perusahaan jasa, misalnya rumah sakit, bank, ataupun juga restoran. Nah, kualitas di sini jauh lebih sulit diukur karena sifatnya intangible, tidak berwujud. Kamu tidak bisa memegang pelayanan sebelum mengonsumsinya. Nah, dan yang lebih baik lagi, jasa ini diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Dokter yang sedang menerima pasien, itu proses produksi dan konsumsinya terjadi di satu waktu yang sama. Nah, dari sinilah ada 5 perbedaan utama dalam perspektif kualitas antara kedua jenis perusahaan ini. Yaitu pertama, tangibility. Produk manufaktur bersifat tangible, nyata, bisa dipegang dan bisa dilihat. Sementara jasa bersifat intangible. Yang dibeli konsumen adalah pengalaman, bukan benda fisik. Ketika naik ojek online misalnya, yang kamu beli itu bukan motornya tapi layanan tersebutnya. Lalu yang kedua ada standarisasi. Di manufaktur, standar kualitas bisa diseragam dan konsisten. Setiap unit produk harus diidentik satu sama lain. Yang ketiga ada inventory, yaitu penyimpanan. Perusahaan manufaktur bisa menyimpan produk, sedangkan
Kalau jasa emang nggak bisa disimpan. Terus yang keempat ada keterlibatan konsumen. Di manufaktur konsumen tidak melibat dalam proses produksi sama sekali, mereka hanya menerima produk akhirnya. Sedangkan jasa ini konsumen adalah bagian aktif dari proses produksi itu sendiri. Lalu yang bagian kelima, cara pengukuran kualitas. Nah, manufaktur gunakan metrik yang objektif dan juga terukur, defect rate, toleransi dimensi, hasil uji material, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, implikasi untuk manajemen kualitas. Di manufaktur, fokus manajemen kualitas ada di proses produksi, inspeksi bahan baku, kontrol lini produksi, dan juga uji akhir sebelum produk ini keluar dari pabrik. Kalau ada cacat, produk bisa ditarik atau diperbaiki sebelum sampai ke konsumen. Tapi di jasa, cacat langsung dirasakan oleh pelanggan saat itu juga. Tidak ada kesempatan untuk recall seperti produk fisik. Jadi untuk merangkum semua yang sudah kita bahas di sini, kualitas ini memang konsep yang universal, tapi cara memandang, mengukur, dan mengelola sangat berbeda tergantung apakah kita berada di industri manufaktur atau jasa. Pada materi Reliability Models, kita mempelajari bagaimana mengukur tingkat keandalan suatu produk atau sistem dalam menjalankan fungsinya tanpa mengalami kegagalan. Nah, salah satu model yang dibahas adalah Bottom Hazard Function, yaitu pola kegagalan produk yang biasanya tinggi di awal penggunaan. Kemudian stabil pada masa penggunaan normal dan meningkat kembali ketika produk mendekati akhir umur pemakaian. Nah, selanjutnya terdapat series reliability, yaitu sistem yang mengharuskan seluruh komponen bekerja dengan baik. Jika satu komponen gagal, maka seluruh sistem juga akan berhenti bekerja. Kemudian ada parallel reliability atau redundancy, yaitu sistem yang memiliki komponen cadangan sehingga ketika satu komponen gagal masih dapat dijalankan. Nah, dalam pengukuran reliability ini sendiri terdapat beberapa indikator seperti failure rate, MTTF, MTBF, dan sistem availability. Penerapan reliability juga sangat penting bagi perusahaan, teman-teman, karena dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya kerusakan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Case 12.1 membahas proses penilaian artikel pada Decision Science Institute National Conference, khususnya pada Manufacturing Track. Dalam kasus ini terdapat 174 artikel yang diklaim oleh para penulis dengan harapan dapat diterima dan dipresentasikan dalam konferensi nasional di Las Vegas. Setiap artikel dikirim kepada reviewer, lalu hasil penilaiannya dicatat dalam bentuk kategori, yaitu R untuk reject, T untuk double topic, F untuk full session presentation, dan FY untuk full session presentation, sekaligus direkomendasikan sebagai kandidat best paper contest. Nah, kasus ini relevan karena data yang digunakan bukan data numerik kontinu, melainkan data atribut. Artinya kualitas artikel tidak diukur angka seperti panjang halaman atau jumlah kata, tapi diklasifikasikan berdasarkan keputusan reviewer. Dalam konteks atribut chart, setiap hasil review dapat dipahami sebagai status kualitas, apakah artikelnya ditolak, diterima, atau diterima penuh, atau masuk kategori terbaik. Nah, chapter 12 ini sendiri menjelaskan bahwa atribut adalah karakteristik yang menunjukkan apakah suatu kondisi ada atau tidak ada, sehingga cocok digunakan untuk mengevaluasi keputusan yang bersifat kategorikal. Nah, dari sudut pandang manajemen kualitas, persoalan utama dalam kasus ini bukan hanya menentukan artikel mana yang diterima, tapi juga melihat konsistensi dan kelengkapan proses review. Nah, tabel 12.3 menunjukkan bahwa sebagian kolom review kosong dan catatan pada tabel menyatakan bahwa ruang kosong berarti reviewer tidak mengembalikan hasil review. Kondisi ini dapat dianggap sebagai missing value atau kegagalan proses dalam sistem penilaian konferensi. Dengan demikian, kualitas proses konferensi tidak hanya dinilai dari hasil akhir artikel, tapi juga reliabilitas sistem review itu sendiri. Nah, alat statistik yang tepat untuk menganalisis kasus ini adalah atribut control chart. Nah, misalnya P-chart dapat digunakan untuk melihat proporsi artikel yang ditolak atau diterima dalam kategori tertentu, sementara C-chart atau U-chart dapat digunakan untuk memantau jumlah review yang hilang sebagai bentuk cacat proses. Jika jumlah review yang tidak masuk terlalu tinggi atau tidak stabil, maka panitia konferensi perlu mengevaluasi sistem penugasan reviewer pada batas waktu pengumpulan review serta mekanisme pengingat dan pengganti reviewer. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa atribut chart dapat digunakan tidak hanya dalam produksi barang, tapi juga dalam proses layanan akademik.
Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai study case study. Pertanyaan pertama itu bagaimana distribusi hasil review dari 174 paper berdasarkan kategori accepted F, FY, dan T, dan rejected R pada Decision Science Institute National Conference. Berdasarkan data pada tabel 12.3, hasil review menunjukkan bahwa mayoritas paper memperoleh penelitian positif dari reviewer. Dari 174 paper yang disubmit pada manufacturing track, sebagian besar memperoleh kode F atau full session presentation, yang berarti paper dianggap layak untuk dipresentasikan secara penuh pada konferensi. Selain itu, terdapat sejumlah kecil paper yang memperoleh kode FY, yaitu kategori paper yang tidak hanya diterima tetapi juga direkomendasikan untuk mengikuti kompetisi best paper. Di sisi lain, beberapa paper memperoleh kode T atau table topic, yang menunjukkan bahwa paper masih diterima namun kualitas atau kontribusinya dianggap berada di bawah standar presentasi penuh. Jumlah paper dengan kode R atau reject itu terlihat lebih sedikit dibanding kategori accepted, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan konferensi itu cukup tinggi. Distribusi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas submission pada konferensi cukup baik. Banyak penulis berhasil memenuhi standar akademik yang ditetapkan reviewer, baik dari sisi metodologi penelitian, relevansi topik, maupun kontribusi terhadap bidang manufaktur dan decision science. Setelah teman-teman saya membahas temuan dari diskusi dari jurnal ini, sekarang saya akan membahas dua bagian terakhir yang sangat penting, yaitu implikasi dan juga kesimpulan serta keterbatasan dari penelitian ini. Secara teori, pertama ada implikasi teoritis. Penelitian itu memberikan kontribusi besar pada literatur manajemen kualitas dan juga logistik, khususnya untuk industri perhotelan. Selama ini penelitian tentang sustainable competitive advantage atau keunggulan bersaing yang berkelanjutan lebih banyak berfokus pada pengguna logistik, bukan pada penyedia layanan logistiknya. Nah, jurnal ini hadir untuk memecah hal itu. Selain itu, penelitian ini juga memperluas penggunaan research based theory atau RBT dengan memasukkan variable knowledge dan innovation resources sebagai faktor yang sebelumnya sering diabaikan dalam kerangka keunggulan kompetitif. Ini memperkaya cara kita memahami hubungan antara sumber daya logistik dan juga kualitas layanan secara lebih menyeluruh. Yang lebih menarik ini, penelitian ini justru menemukan bahwa di konteks Kurdistan sebagaimana negara berkembang, pengetahuan dan inovasi belum terbukti signifikan mempengaruhi kualitas layanan secara langsung. Ini berbeda dari temuan negara-negara maju. Artinya, teori yang berlaku di konteks negara maju belum tentu bisa diterapkan di konteks berkembang. Lalu yang kedua ada implikasi metodologis. Dari sisi metodologi, jurnal ini memberi kontribusi dengan menciptakan item pengukuran baru yang dirancang khusus untuk mengukur sustainable competitive advantage di sektor perhotelan. Item-item ini tidak dibuat sembarangan, melainkan dikembangkan melalui kajian literatur mendalam dan divalidasi oleh ahli di bidang logistik. Ini penting karena peneliti berikutnya bisa menggunakan instrumen ini sebagai dasar untuk meneliti keunggulan kompetitif di berbagai sektor lain. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling relevan dengan praktisi, ada implikasi praktis di sini. Penelitian ini menggunakan sumber daya logistik seperti SDM, teknologi, dan juga operasional sebagai kunci untuk diprioritaskan menjadi keunggulan bersaing. Manajemen harus perlu mengalokasikan sumber daya mereka secara strategis, terutama pada aset tidak berwujud. Lalu untuk konklusinya, penelitian itu bertujuan untuk memahami peran mediasi kualitas layanan dalam menghubungkan sumber daya logistik dengan keunggulan bersaing yang berkelanjutan, khususnya di industri perhotelan Kurdistan, Irak. Pertama, sumber daya logistik terutama human resource, technologies resources, dan operational resources terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable competitive advantage hotel. Kedua, jenis sumber daya logistik tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. Ketiga, kualitas layanan terbukti berperan sebagai mediator parsial antara sumber daya logistik dan juga keunggulan bersaing. Namun ada satu temuan yang menarik perhatian, knowledge and innovation resources ternyata tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. Kesimpulan besarnya itu, hotel yang ingin unggul secara berkelanjutan harus fokus membangun kualitas layanan yang kuat didukung oleh sumber daya logistik yang terkelola dengan baik. Berdasarkan tabel DSI Review Results, dapat disimpulkan bahwa kapasitas dan standar seleksi konferensi sudah cukup efektif. Hal ini terlihat karena sebagian besar paper memperoleh kategori full session atau F, yang menunjukkan bahwa banyak paper memenuhi standar kualitas konferensi. Selain itu, sistem seleksi juga sudah terstruktur karena memiliki beberapa kategori penilaian, yaitu reject, table topic, full session, dan best paper recommendation. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses review. Misalnya, terdapat perbedaan penilaian antar reviewer terhadap paper yang sama. Ada reviewer yang memberikan full session,
sementara reviewer lain memberikan reject atau table topic. Nah, selain itu, terdapat beberapa data review yang masih kosong karena reviewer tidak mengembalikan penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan proses review masih perlu ditingkatkan. Overall, sistem seleksi konferensi sudah berjalan cukup baik dan mampu membedakan kualitas paper. Namun, masih perlu tetap ada namanya perbaikan pada konsistensi standar penilaian reviewer.